Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan membahas strategi pembelajaran aktif berorientasi teori belajar. Nah, dari teman-teman sekalian ada nggak yang tahu apa maksud dari yang tadi saya sebutin? Kalau ada yang tahu boleh resen. Strategi pembelajaran aktif berorientasi teori belajar. Menurut teman-teman aja, ada nggak yang tahu? Gak ada yang tahu ya. Jadi apa sih yang dimaksud yang tadi saya jelasin itu tuh kayak pendekatan komprehensif yang menempatkan mahasiswa sebagai pusat aktivitas belajar melalui kegiatan kognitif dan sosial. Jadi maksudnya itu kita itu memadukan prinsip behaviorisme, kognitivisme dan konstruktivisme, yang dimana strategi ini itu mampu menciptakan lingkungan belajar yang menantang sekaligus suportif. Dan juga di sini tuh kita tuh terdorong untuk berpikir kritis, berkolaborasi, juga mengambil keputusan, serta membangun pengetahuan secara mandiri maupun berkelompok. Nah teman-teman, jadi di hari ini tuh kita akan memaparkan dua presentasi yang dimana kelompok pertama itu membahas behaviorisme dalam pembelajaran aktif, dan yang kelompok dua itu humanistik dalam pembelajaran mahasiswa. Mungkin untuk kelompok satu dipersilakan untuk presentasi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan terkait materi kami, yaitu teori belajar, behavioristik dan juga kognitif. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alvin Abigail dan saya sendiri Hela Sirmayani. Oke, jadi materi yang pertama adalah definisi dari behavioristik. Jadi apa sih behavioristik ini? Mungkin teman-teman ada yang tahu dan mau nyoba jawab sebelum aku lanjutin. Behavioristik itu kalau bisa dari bahasa Inggris itu kayak kelakuan atau mungkin sifat. Ya, oke, kurang lebihnya benar. Mungkin lebih lanjutnya, behavioristik itu adalah teori belajar yang menekankan bahwa belajar itu merupakan proses pembentukan perilaku baru melalui hubungan rangsangan stimulus dan juga reaksi atau respon. Nah, kemudian apa sih manfaat untuk proses belajar? Nah, dia punya beberapa manfaat. Yang pertama, menciptakan lingkungan kelas menjadi lebih teratur. Kemudian, yang kedua, menumbuhkan motivasi dan juga rasa tanggung jawab kepada para siswa. Kemudian yang ketiga, memudahkan guru mengarahkan perilaku sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, kemudian apa sih ciri keberhasilan dari penerapan behavioristik ini? Yang pertama, disiplin meningkatkan siswa lebih tertib mengumpulkan tugas. Kemudian yang kedua, respon cepat, atau siswa itu segera merespon tugas tanpa ditunda-tunda dulu. Jadi ketika guru memberikan tugas atau mungkin pekerjaan rumah, siswa ini tidak lagi menunda-nunda pekerjaannya, jadi mengumpulkan sesuai dengan data yang diberikan. Kemudian yang ketiga, kualitas kerjanya itu naik, laporannya itu lebih rapi dan juga tepat waktu, sama halnya seperti yang saya bahas sebelumnya. Dan yang terakhir, kebiasaannya itu mulai terbentuk, yaitu perilaku positifnya itu mulai jadi rutinitas atau menjadi suatu kebiasaan, nggak lagi harus terpaku pada paksaan ataupun maksud yang ingin ditentunya. Kemudian ada materi selanjutnya, yaitu bentuk penguatannya. Nah, dalam hal bentuk penguatan ini terbagi menjadi dua, yaitu positif dan juga negatif. Kita mulai bongkar dulu dari yang positif nih. Yang positif yaitu memberikan hal yang menyenangkan setelah perilaku baik ditunjukkan oleh siswa ini. Contohnya apa? Contohnya adalah ujian, kemudian nilai tambahan, ataupun hadiah kecil yang dapat diberikan oleh guru kepada siswa-siswanya. Nah, kemudian dari sisi negatifnya apa? Yaitu menghilangkan hal tidak enak saat perilaku baik itu muncul. Contohnya adalah bebas tugas tambahan bagi siswa yang menunjukkan perubahan baiknya. Nah, atau catatan keterlambatan yang dihapus setelah siswa dapat menunjukkan perubahan perilaku yang menjadi lebih positif. Nah, sekarang
akan masuk ke contoh penerapan atau study case-nya nih. Jadi di sini saya mengambil case laporan keuangan sesuai dengan prodi kita, yaitu pendidikan bisnis. Misalnya, stimulusnya adalah guru memberikan tugas untuk membuat laporan keuangan. Nah, responnya apa? Responnya adalah siswa mengumpulkan laporan tersebut secara tepat waktu sebelum deadline yang telah ditentukan. Nah, positifnya nilai plus ataupun pujian bagi yang laporannya rapi dan juga mengumpulkan tepat waktu. Nah, negatifnya adalah siswa yang mengumpulkan laporan tepat waktu dan benar akan dibebaskan dari tugas tambahan. Nah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh temannya. Oke, selanjutnya adalah teori belajar kognitif. Jadi teman-teman harus tahu dulu konsep dari kognitif sendiri. Jadi kalau kognitif itu lebih ke cara memandang manusia sebagai makhluk yang memang aktif berpikir. Jadi belajar itu bukan cuma dilihat dari perubahan perilaku yang bisa dilihat, tapi juga perubahan dalam struktur pengetahuan yang ada di dalam pikiran seseorang. Nah, dari dalam struktur pengetahuan di dalam pikiran seseorang ini, proses belajar itu dimulai dari kita menerima informasi terlebih dahulu, lalu kita mengolahnya dan menyimpannya di dalam ingatan dan memanggilnya kembali saat diperlukan. Jadi kalau misalkan di dalam teori belajar kognitif itu ada beberapa keynotes ataupun important things yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah perhatian, yaitu kemampuan untuk memfokuskan pikiran pada informasi penting. Kedua, persepsi, di mana proses memahami makna dari informasi yang diterima. Ketiga, ingatan, menyimpan dan mengingat kembali informasi. Dan yang terakhir adalah penalaran, di mana di sini kemampuan menghubungkan ide-ide untuk menemukan kesimpulan ataupun solusi. Di dalam teori kognitif ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Pertama, siswa adalah pembelajar aktif. Kedua, pengetahuan dibangun melalui hubungan antara informasi lama dan baru. Ketiga, belajar yang baik terjadi ketika siswa mampu memecahkan masalah. Keempat, strategi belajar, di mana seperti contohnya itu mencatat, lalu membuat peta konsep, diskusi, lalu meningkatkan efektivitas belajar. Dan yang terakhir adalah lingkungan belajar yang menantang mendorong siswa untuk berpikir kritis. Nah, ada beberapa contoh penerapannya yang kami akan bacakan di sini adalah di prodi pendidikan bisnis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, mahasiswa diberikan tugas untuk menyusun rancangan bisnis sederhana. Mereka diminta mengaitkan teori kewirausahaan dengan pengalaman pribadi ataupun contoh usaha kecil yang ada di lingkungan di sekitar kampus. Proses penyusunan ide bisnis dilakukan melalui brainstorming, diskusi, dan penyusunan proposal. Melalui kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya memahami konsep kewirausahaan, tetapi juga mengalami langsung bagaimana sebuah ide bisnis dikembangkan hingga menjadi rencana yang sistematis. Mungkin segitu saja penjelasan dari kelompok kami mengenai teori behavioristik dan juga kognitif. Mungkin bila teman-teman ada pertanyaan, boleh silakan untuk kasih. Saya izin bertanya, jika pembelajaran kognitif menuntut siswa berpikir tingkat tinggi, bagaimana mengatasi fakta bahwa sebagian besar siswa itu masih berjuang di level berpikir kritis? Berpikir dasar, sorry. Thank you. Boleh ini mau langsung dijawab? Mau ada yang mau nanya lagi? Mungkin kita minta waktunya 1 menit sampai 2 menit dulu untuk diskusi terkait jawabannya dulu ya. Oke, mungkin saya izin menjawab pertanyaan dari kelompok 2.
Tadi pertanyaannya itu adalah jika pembelajaran kognitif menuntut siswa berpikir tingkat tinggi, bagaimana mengatasi fakta bahwa sebagian besar siswa masih berjuang di level berpikir yang dasar. Kami telah berdiskusi dan jawaban kami adalah untuk mengatasi kesenjangan antara tuntutan pembelajaran kognitif tingkat tinggi dan juga kemampuan dasar siswa, guru-guru ini perlu memastikan bahwa fondasi berpikir dasar mereka itu sudah kuat terlebih dahulu. Nah, caranya dengan memberikan scaffolding atau bantuan bertahap. Contohnya itu seperti panduan langkah demi langkah, kemudian pertanyaan pematik, kemudian juga latihan yang dapat dimulai dari level yang sederhana sampai ke yang tingkatan sulit. Nah, guru juga bisa melakukan asesmen awal untuk mengetahui kemampuan masing-masing siswanya. Kemudian menyesuaikan diferensiasi tugas sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, dengan memberikan dukungan yang tepat dan naikkan level tantangan secara perlahan dan juga bertahap, siswa dapat berkembang dari berpikir dasar menuju berpikir dengan tingkatan tinggi tanpa merasa kewalahan. Apakah terjawab? Sudah terjawab, terima kasih. Oke, mungkin saya mau nanya sedikit ke Mas dan Mbak yang di depan. Kalau menurut kalian itu behavioristik itu ya, teori behavioristik itu di dalam kampus itu ada nggak sih? Terus kalau ada contohnya kayak gimana ya? Oke. Mungkin kalau misalkan di kampus sendiri, teori behavioristik ini terlihat ketika perilaku mahasiswa dibentuk dalam reward dan juga punishment. Jadi kan sudah dijelaskan juga terkait reinforcement-nya itu ada pujian dan juga ada yang negatif gitu ya. Nah, misalnya nih, mahasiswa yang rajin hadir dan aktif itu akan mendapatkan poin tambahan sehingga mereka tuh makin termotivasi kan. Nah, kalau misalkan dari sisi reinforcement negatifnya itu dosen bisa bilang kayak misalkan apabila kalian datang tepat waktu, mengerjakan tugas dengan nilai baik, maka mereka tidak perlu mengikuti UTS dan UAS kayak gitu sebenarnya. Oke, cukup boleh kasih closing statement-nya buat kita untuk menutup presentasinya. Apa aja sih langsung diganti. Oke, sebelumnya terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendengarkan dengan baik dan terima kasih yang bagi yang sudah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Kami akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh selanjutnya kelompok 2 untuk maju pemaparan. Kalau boleh tahu kelompok 2 ini presentasi tentang apa ya? Teori presentasi tentang teori humanistik. Iya. Oke. Boleh dimulai. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan teori belajar humanistik. Nah, tapi di sini mau nanya nih, ada yang tahu gak teori humanistik itu apa? Atau mungkin pendekatan pembelajaran secara humanistik? Atau secara generalnya deh, humanistik itu apa? Izin berpendapat, jadi kalau menurut saya sendiri teori humanistik itu lebih ke kayak mendekatkan motivasi intrinsik yang ada di dalam diri siswa. Jawabannya adalah benar. Ya, benar. Di sini kami ingin membahas teori humanistik yang dimana kita menggunakan pendekatan yang sedekat-dekatnya gitulah kepada siswa, dari guru terhadap siswa gitu, untuk meningkatkan motivasi-motivasi yang ada di kelas itu. Nah, boleh langsung penjelasannya. Oke, yang pertama ke definisi teori belajar humanistik. Apa sih teori belajar humanistik itu? Teori belajar humanistik itu berfokus pada manusia sebagai individu yang unik. Jadi bukan pada hasil belajar atau perilaku yang bisa diamati. Jadi intinya teori ini menekankan bahwa belajar itu harus membuat siswa berkembang sebagai manusia seutuhnya, baik dari sisi emosi, nilai, terus motivasi maupun potensi diri. Yang berikutnya yaitu prinsip utama teori humanistik. Yang pertama, siswa itu harus merasa aman dan nyaman siswa harus belajar merasa aman dan nyaman agar bisa belajar dengan baik. Yang kedua, guru itu bisa berperan sebagai fasilitator. Jadi bukan hanya satu-satunya sumber ilmu. Yang ketiga,
pembelajaran harus bermakna bagi kehidupan siswa. Keempat, siswa diberi kebebasan untuk berpendapat, bereksplorasi, dan juga mengekspresikan diri. Yang terakhir, fokusnya itu pada pengembangan diri dan potensi siswa. Jadi bukan hanya berfokus pada nilai. Yang berikutnya itu tahapan dari teori humanistik. Yang pertama, menciptakan suasana belajar yang aman dan juga menyenangkan. Jadi guru bisa membangun lingkungan yang nyaman agar siswa merasa tenang dan juga yang pasti tidak takut salah dan juga siap mengikuti pembelajaran. Yang kedua, bisa menggali kebutuhan dan juga minat siswa. Jadi guru bisa mengetahui minat, kebutuhan dan juga karakter siswa supaya pembelajaran bisa lebih sesuai dan juga lebih menarik bagi mereka. Yang ketiga, menyusun kegiatan belajar yang bermakna. Artinya apa? Jadi kegiatannya bisa dirancang agar relevan dengan kehidupan siswa sehingga mereka materinya itu terasa berguna dan juga memiliki makna pribadi. Keempat, bisa memberi kebebasan dan juga tanggung jawab belajar. Jadi siswa bisa diberi ruang untuk memilih cara belajar, namun tetap bertanggung jawab atas proses dan juga hasilnya. Kelima, memberikan umpan balik yang membangun. Jadi guru bisa memberi saran yang jelas dan juga positif untuk membantu siswa memperbaiki diri tanpa membuat siswanya merasa tertekan. Keenam, yang terakhir yaitu refleksi diri di akhir pembelajaran. Jadi siswa bisa meninjau kembali apa yang dipelajari dan juga bagaimana perkembangan diri mereka selama proses belajar. Oke, berikutnya penerapan teori humanistik di SMK pada materi kewirausahaan. Jadi sebelum ke contoh penerapannya, kita perlu tahu tujuan dari penerapan teori humanistik di SMK itu. Tujuannya apa? Tujuannya itu membantu siswa menemukan makna pribadi dari belajar kewirausahaan agar mereka termotivasi secara intrinsik untuk mengembangkan potensi dan juga berani berwirausaha. Baik, yang berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ini ada contoh penerapannya berdasarkan tahapan-tahapan teori humanistik yang dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama itu dari contoh penerapan secara langsung di kelas dari teori humanistik itu. Yang pertama itu di awal pembelajaran adalah tahap motivasi dan kesadaran diri. Nah, jadi itu yang pertama-tama yang dilakukan oleh guru terhadap siswa untuk menggunakan teori humanistik ini adalah menanyakan pertanyaan-pertanyaan pemantik seperti, pernah gak kalian punya ide jualan atau bantu orang tua jualan, apa yang kalian rasakan waktu itu? Nah, ini contoh pada kelas pendidikan bisnis gitu ya. Nah, terus di sini mungkin saja nanti siswa-siswa merespon nih, oh pernah bu, saya pernah jualan bu, atau oh pernah bu, saya rasanya itu malu tapi senang gitu karena dapat untung yang banyak, dapat cuan, dapat uang jajan sendiri. Nah, jadi itu pembelajaran di awal tuh menarik gitu buat siswa yang udah pernah berpengalaman gitu, atau mungkin dengan kata-kata pemantik yang lainnya, sehingga jadi yang tadinya siswa-siswanya ngedengerin atau ngobrol-ngobrol ke yang lain, nah begitu guru ngasih pertanyaan yang istilahnya siswa tersebut memiliki pengalaman pada bidangnya, nah dari di situ siswa tersebut tertarik nih untuk mengikuti pembelajaran yang dilakukan oleh guru tersebut gitu, secara teori humanistiknya. Nah, di sini tujuannya apa? Tujuannya itu membuat siswa sadar kalau misal wirausaha bisa dimulai dari pengalaman pribadi gitu, bukan sekedar teori. Nah, jadi kan tadi kan gurunya kan nanya ya, kira-kira yang pernah gak nih jualan gitu kan. Nah, jadi kayak di sini tujuannya itu buat siswa wirausaha, motivasi itu buat yang lain untuk pada akhirnya berwirausahaan untuk dimulai dari pengalaman pribadi, bukan sekedar teori-teori aja gitu kan. Terus juga membangkitkan motivasi intrinsik, karena siswa merasa pembelajarannya relevan nih dengan kehidupan mereka gitu. Nah, terus selanjutnya yaitu yang kedua, tahap pembelajaran, bisa dibilang eksplorasi dan pengalaman gitu ya. Nah, setelah itu apa yang dilakukan guru terhadap teori humanistik yaitu dengan memberikan tugas mini proyek wirausahaan gitu ya contohnya. Jadi setiap siswa atau kita bikin sebuah kelompok gitu ya untuk berdiskusi atau membuat produk sederhana sesuai minatnya gitu. Kan setiap orang-orang itu minatnya kan beda-beda ya kan, ada yang minatnya ke arah hobi atau mungkin ke arah skill dan lain sebagainya gitu kan. Jadi ini kan pendekatan teori humanistik berdasarkan dari siswanya gitu. Jadi siswanya merasa
termotivasi gitu, merasa terangkat lah karena kan dia ngebawa minat bakatnya ke dalam pembelajaran. Terus juga di sini berperan sebagai fasilitator ya guru ya, jadi bukan pengontrol, jadi nggak ada patokan-patokan khusus gitu ya di pembelajarannya, jadi bebas berdasarkan minat dan bakat siswa tersebut gitu. Terus dia guru juga membimbing, terus ngedengerin ide dan memberi supporting gitu secara emosional. Terus juga di sini penilaian yang dilakukan oleh guru itu bukan dari outputnya, bukan dari hasilnya, tapi juga dari proses pembelajarannya nih kita nilai nih. Misal kayak diskusinya ini bagaimana nih, kan? Terus juga refleksi diri dan teamworknya atau kerjasamanya. Gitu. Terus yang ketiga bisa setelah kita membuat produk atau mungkin mengerjakan tugas, kita bisa ngerefleksi ini atau mengevaluasi dari apa yang kita kerjakan. Nah, contohnya ini setelah proyek selesai, contohnya gitu ya, siswa diajak nulis atau ngeceritain nih gimana nih perasaannya gitu setelah mengerjakan tugas ini, apa yang kamu pelajari gitu, atau mungkin ini membantu mereka menyadari potensi-potensi nilai diri, terus juga sejalan dengan tujuan humanistik yaitu aktualisasi diri atau self actualization. Nah, terus di sini ada teori humanistik yang dicapai dalam proses pembelajaran teori humanistik. Yang pertama itu siswa memiliki motivasi intrinsik. Nah, lagi-lagi kan tadi dari pertanyaan pemantik gitu ya di awal. Nah, jadi yang tadinya siswanya diem-diem baik setelah ditanyain tentang pernah jualan atau enggak, terus yang di siswa yang diem-diem baik itu ternyata pernah jualan. Nah, jadi siswa tersebut merasa tertarik gitu. Di sini siswa belajar bukan karena disuruh atau ingin nilai tinggi, tapi karena merasa pembelajarannya bermakna dan relevan dengan kehidupan mereka. Terus juga dia punya keinginan sendiri untuk pada akhirnya tahu cara berwirausaha dan menghasilkan sesuatu atau menghasilkan karya berdasarkan minat dan bakat mereka. Terus yang kedua, belajar bermakna dan berpusat pada siswa. Nah, ini juga relevan kepada kurikulum kita yang dimana berpusat pada siswa gitu kan ya. Di sini siswa bisa dapat aktif merancang ide produk sendiri, terus juga bisa belajar dari pengalaman. Kayak tadi tuh pembelajarannya bikin mini proyek gitu lah ya. Terus juga guru di sini juga bukan sebagai sebagai fasilitator gitu ya dan pendamping. Dan nantinya bakal dituntun gitu ya berdasarkan minat dan bakat mereka. Terus yang ketiga, terjadinya pengembangan diri serta refleksi. Nah, di sini siswa itu diajak merefleksikan apa yang mereka pelajari seperti yang tadi dijelaskan di tahapan-tahapan. Jadi siswa nggak cuma ngerjain doang nih, ngerjain jadi udah balik, tapi juga harus ngerefleksiin apa yang didapat dari pembelajaran tersebut gitu. Terus selain itu juga kita dapat mengenali potensi dan kekurangan diri kita masing-masing setelah kita melakukan refleksi. Terus dan yang terakhir, menyadari nih nilai dari pengalaman tersebut. Nah, jadi kita yang tadi aku jelaskan, kalau misalnya kita gak cuma hasilin produk aja, tapi kita harus mengevaluasi, harus refleksi diri. Oke, selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu teori kognitif yang dapat dicapai dari penerapan proyek tersebut. Yang pertama itu siswa mampu membangun pengetahuan mandiri. Jadi tujuan utamanya itu agar siswa tidak sekedar memahami teorinya saja, tetapi mampu mengolah, menafsirkan, dan mengaitkan pengetahuan baru mereka dengan pengalaman sebelumnya, sehingga itu dapat membentuk pemahaman yang bermakna tentang konsep kewirausahaan seperti peluang, usaha, modal, risiko, dan sebagainya. Yang kedua, siswa memahami konsep secara bermakna. Nah, guru itu berharap siswa tidak hanya sekedar menghafal teori, tetapi benar-benar memahami konsep kewirausahaan dan bisa menerapkannya dalam situasi nyata. Nah, misalnya itu mereka tahu mengapa strategi promosi itu penting, bukan hanya tahu apa itu promosi. Yang ketiga, siswa mampu mengambil keputusan sederhana dalam kegiatan berusaha. Dalam proses proyek kewirausahaan, siswa diharapkan bisa menentukan jenis produk yang ingin dibuat, menetapkan harga jual yang sesuai, dan memilih cara promosi yang efektif untuk target pasar mereka. Kemudian hal yang perlu diperhatikan dalam humanistik yaitu yang pertama, harus ada apresiasi tulus seperti penguatan positif emosional. Yang kedua, refleksi diri.
Seperti misalnya apa yang kamu pelajari dari kesalahan kamu. Yang ketiga ada motivasi intrinsik, yaitu siswa sadar sendiri pentingnya belajar. Kemudian yang di sini ada peran guru. Yang pertama, guru berperan sebagai fasilitator dan pendamping dari proses belajar. Yang kedua, memberikan motivasi, empati, dan penghargaan pada tiap kemajuan siswa. Yang ketiga, guru itu tidak hanya sekedar memaksa siswa berpikir sama, tapi membantu mereka menemukan potensi masing-masing. Oke, cukup sekian presentasi dari humanistik yang diterapkan gitu ya di kelas. Kalau misalnya teman-teman yang ditanyakan, boleh silahkan. Atau mungkin ada yang bingung terkait pemaparan yang tadi. Boleh. Oke, sebelumnya terima kasih untuk kelompok membahas pemaparan. Jadi gimana sih teori humanistik ini tuh melihat perbedaan kemampuan dan kecepatan belajar tiap siswa? Apakah dapat dimengerti? Terima kasih. Untuk Bapak dosen mohon maaf, kita izin berdiskusi terlebih dahulu. Dikasih menit ya. Oke, baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Gila ya. Jadi kan inti pertanyaannya bagaimana teori humanistik melihat perbedaan kemampuan dan juga kecepatan belajar tiap siswa. Nah, jadi dalam teori humanistik ini, perbedaan kemampuan dan kecepatan belajar dipandang sebagai hal alami yang mencerminkan keunikan setiap individunya. Jadi sehingga pembelajaran harus menyesuaikan kebutuhan, pengalaman, dan juga ritme belajar tiap siswanya. Nah, guru itu juga berperan sebagai fasilitator yang tadi juga sudah dijelasin. Jadi guru ini bisa menciptakan lingkungan yang aman dan juga fleksibel agar siswa dapat belajar sesuai potensinya tanpa tekanan untuk mengikuti standar yang sama. Jadi fokus humanistik ini bukan pada perbandingan antar siswa, tetapi pada perkembangan pribadi dan juga proses menemukan makna belajar sehingga setiap siswa dapat berkembang menuju aktualisasi diri sesuai dengan jalannya masing-masing atau minatnya masing-masing. Apakah sudah cukup terjawab? Mungkin saya juga mau nanya, cuma nanti bukan ke kelompok yang melaparin, tapi kelompok yang tadi nanya. Jadi saya nanya kalian, kalau tadi kalian menekan itu tadi apa sih yang kalian bisa dapetin dari apa yang tadi kelompok 2 paparin? Oke, mungkin izin menjawab ya. Jadi kalau misalkan dari yang kita dapat teori humanistik itu memang lebih menanyakan ke intrinsik, di mana itu menjadi motivasi sendiri dalam dari siswa. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa cara-caranya itu dulu pendekatan melalui motivasi, itu juga memberikan pujian kepada siswa agar siswanya ini juga termotivasi gitu untuk menjadi siswa yang rajin ataupun dan lain sebagainya. Kalau ditutup, Baik, terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Kami dari kelompok 2, mohon maaf bila mana ada kesalahan kata maupun perbuatan selama presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. di sini saya mau netizen aja ya. Jadi itu dari belajar menempatkan bahwa belajar adalah proses pembentukan perilaku baru melalui hubungan emosional ya. Tadi benar ya. Terus teori kognitif itu memandang manusia sebagai makhluk yang aktif berpikir, kayak gitu ya. Terus untuk yang terakhir tadi humanistik itu berfokus pada individu yang unik. Jadi kayak pendekatannya melalui seperti contohnya dosen ke mahasiswa melalui kayak gitu ya. Benar nggak? Humanistik, oke benar. Ini saya mau nanya aja ke kelompok 1. Jadi kalian itu kira-kira udah berapa persen kalian bisa memahami apa yang tadi kalian paparin? Tadi kalian paparin tuh kira-kira kalian bisa memahami keseluruhan itu berapa persen? Dan nggak bisanya berapa persen? Bisa, 10%-nya nggak bisa. Nah, kenapa kalian bisa menyimpulkan kalau kalian itu memahami secara 90% kayak gitu?
Oke. Berarti secara teori udah hafal betul apa yang tadi dipaparin nih gitu. Coba kalau kelompok 2, berapa persen kira-kira kalian bisa memahami apa yang tadi kalian paparin? 11/10. 11/10, Iya. berarti paham banget tuh. Iya. Wes, gacor banget sama kelompok 2 ini. Gokil. Karena penjelasan itu sangat kompleks dan benar-benar dapat mudah untuk dipahami. Yang 11/10 masnya doang apa dua-duanya? Atau tiga-tiganya? Itu nggak tahu tuh. 50-50. Kalau dari masnya berapa persen? Saya 9/10 lah. 9/10 lah. Oke, kalau mbaknya berapa persen? 50-50. Oke, coba kalau tadi yang tadi katanya 90%, katanya. Ini saya mau nanya nih, coba. Kalau menurut kalian itu, tadi kan sempat dijelasin manfaat untuk belajarnya ya, menciptakan lingkungan kelas yang teratur. Maksudnya tuh kayak gimana sih? Itu yang terkait behavior ya Pak. Hmm. Iya, menciptakan lingkungan yang teratur itu maksudnya adalah Kayak gimana tuh? Tahu. Ya nggak apa-apa. Kan manfaatnya kan kelas belajar kayak meningkatkan lingkungan yang teratur ya. Jadi maksud kalian tuh karena teori behavioristik ini menekankan pembentukan perilaku, jadinya perilaku kita bentuk duluan. Jadi alhasil kelas itu bisa teratur kayak gitu maksudnya. Iya, izin melengkapi. Jadi kan teori behavioristik ini tuh perilaku yang melalui hubungannya tuh melalui dua stimulus dan juga reaksi kan. Nah jadi reaksi ini kan bisa dibilang respon gitu. Jadi ketika ada guru yang menyampaikan misalnya pertanyaan, kemudian juga kelasnya aktif ikut menjawab atau memberikan sebuah reaksi, dan ketika behavioristik ini kan ketika sudah berhasil, tadi sudah saya sebutkan bahwa ciri-cirinya adalah ketika siswa ini mulai merespon cepat. Jadi ketika diberikan suatu tugas itu langsung dikerjakan, kalau diberikan pertanyaan langsung menjawab. Nah, jadi ini merupakan menjadi salah satu manfaat dari behavioristik ini untuk proses dari belajar, yaitu menciptakan lingkungan kelas yang teratur. Karena mahasiswa yang memahami atau sudah dapat merasakan impact-nya dari behavioristik ini, maka lingkungan kelasnya dapat terlihat dari segi keteraturan di dalam kelas tersebut, gitu Pak. Tadi juga saya sempat mendengar yang teori kognitif ya. Kalau menurut katanya, ini teori kognitif itu kalau misal disambilin di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis tuh kayak gimana sih contohnya? Oke, jadi kalau misalkan teori kognitif sendiri kan itu lebih mengajak mahasiswa untuk berpikir kritis ya. Dimana memang mahasiswa akan melakukan yang namanya penelitian, terus juga transkripsi. Jadi memang teori kognitif ini cocok untuk diterapkan di lingkungan kampus apalagi ekonomi dan bisnis. Oke. Coba untuk yang 11/10 katanya nih, Mas Fajar Budianto Manopo. Ini saya pengen nanya nih. Boleh pikirin nggak nanti Mas Fajar? Oh, oke Pak, siap. Sedikit. Oke. Tadi kan Mas Fajar itu ngasih contoh di kehidupan kampus ya, teori humanistik ya. Coba kalau di kehidupan ini kan kita kan sebagai mahasiswa pendidikan gitu kan, yang dimana kita bakal ngajar SMA kalau nggak SMK. Kalau semisal humanistik ini dikasih contohnya ke SMA atau SMK, Mas Fajar itu bakal ngasih contoh kayak gimana tuh? Mungkin kita pertama-tama kita harus ketahui dulu nih apa yang kita ampu mata pelajarannya. Contohnya kayak bisnis kita dari pemasaran gitu kan. Nah di situ kita untuk memulai pembelajaran kita harus menciptakan lingkungan yang kondusif terlebih dahulu. Setelah melakukan hal tersebut, lalu kita menanyakan kira-kira di sini ada yang pernah ngeliat gitu, atau mungkin ada yang pernah belajar di Indomaret belum? Kan pasti semua siswa itu kebanyakan pasti udah pada udah gitu kan. Nah, jadi di situ jadi hal yang menarik untuk didiskusikan oleh ibu terhadap siswanya. Dan di situ jadi setelah lingkungannya kondusif, jadi lingkungannya di situ menjadi nyaman dan harmoni gitu. Dan setelah itu kita juga bisa
masuk tuh pembelajarannya, tapi berdasarkan minat dan bakatnya, berdasarkan minatnya. Nah setelah itu kita selama proses pembelajaran kita jangan lupa untuk ngasih apresiasi, terus juga nuntun supaya pada akhirnya nggak ngebelok tuh ke mata pembelajaran. Jadi seperti itu. Oke, ini pertanyaan tambahan aja sih ya dari saya buat kalian semua. Tadi kan humanistik, videonya habis ini. Oke, ada humanistik itu sama dengan pendekatan. Ini pertanyaan buat semuanya ya. Kalau menurut kalian, misalnya kalian sebagai guru, ini misalnya kalian tuh, oke, ngadepin siswa yang bisa dibilang kalau zaman sekarang disebutnya dontol kayak gitu. Dontol atau ya susah didengerin lah gitulah. Dikasih tahu A malah ngelakuin B kayak gitu. Itu kan ngeselin ya. Apalagi kan sekarang kan gadget ya, yang kadang-kadang omongannya jadi bisa dijaga dan diatur kayak gitu sebagai guru. Nah, ini kalau kata kalian, gimana cara kalian nerapin humanistik yang harusnya itu pendekatan, tapi kalian ngadepin siswa yang kayak gini, dideketin malah tambah melunjak kayak gitu. Ada yang bisa ngejawab gak kira-kira? Ini pertanyaan tambahan terakhir dari saya nih. Ini Pak, kan kalau misalnya kayak di SMK gitu banyak basis-basis kan ya. Betul sekali. Betul banget kan. Betul banget. Juga ada tawuran gitu dan segala macam. Di atasnya isi itu tuh. Nah itu guru sebenarnya bisa banget masuk BR. ke dalam Iya. lingkungan atau mungkin ke dalam basisnya tersebut melalui pendekatan-pendekatan yang istilahnya harus pelan-pelan terlebih dahulu nih, jangan langsung kita masuk kita dianggap ini guru so asik Betul. kita harus kasih punishment lah kepada orang tersebut. Terus setelah dikasih punishment kita deketin nih, kenapa kamu ngelakuin begini, terus pasti dia cuma satu doang yang ngelakuin kesalahan, pasti ada lagi gitu. Nah, terus jadi kayak yang tadinya cuman ke satu orang jadi ke rame-rame tuh setelah itu secara gak langsung kan. Nah, terus juga setelah itu juga ngasih sedikit-sedikit nasihat lah, tapi untuk nasihat sendiri itu nasihat yang benar-benar yang gak yang gak menyinggung ke pribadi atau ke kelompok tertentu. Terus juga kita ngasih sedikit motivasi gitu, terkait pembelajaran atau mungkin terkait kehidupan, kisi-kisi kehidupan lah gitu, supaya pada bisa kayak kata-kata hari ini aja gitu. Oke, Ustaz saja. Mungkin seperti itu kurang lebih. Oke, mantap sekali. Coba ada yang mau nambahin? Saya izin nambahin mungkin kurang lebih sama yang disampaikan oleh Fajar, cuman mau nambahin aja mungkin dari pihak sekolah yang terkait itu bisa melibatkan pihak konseling untuk melakukan pendekatan kepada si siswa ini, karena mungkin dari semua kekurangan yang dia punya pasti dia juga punya alasan dibalik dari kedontolan itu. Contohnya misalnya dia sering bolos nih, kita kan nggak tahu kan, kita cuma mengasumsikan ini anak pemalas nih, tukang bolos, terus nggak semangat sekolah, tapi kita juga harus tahu nih jawaban dari dia itu sebenarnya apa. Mungkin kalau dari kita guru langsung ngomong ke dia mungkin kurang paham karena bukan bidangnya, tapi kalau bidangnya dari konseling pasti pihak konseling itu bisa lebih ngerti terkait apa yang harus dilakukan, terus kayak gimana cara pendekatannya, terus pertanyaannya gimana, sampai akhirnya kita tahu alasannya apa, kemudian baru kita cari solusi untuk permasalahan dialami oleh siswa itu. Mungkin Konseling emang bagus banget sih, cuman kalau semisal dontol ini jarang banget ya konseling ini. Yang ada kan bahas tambahan lagi kan batasnya. Yang terakhir dari Mbak Kila. Mungkin sedikit mau nambahin aja, dari saya sendiri sih nggak terlalu setuju sama opini dari Mas Fajar yang bilang kalau misalkan ada anak murid yang bandel gitu langsung dihukum. Karena kalau misalkan kita sebagai guru kita harus tahu dulu nih alasan dari kebandelannya itu apa. Nanti sebenarnya benar yang dibilang sama Mas Alfian, kalau misalkan ada anak yang kayak bolos terus nggak bisa dibilang ya harus cari tahu dulu alasannya itu apa, karena dibalik ke seseorang itu bandel atau nakal itu tuh mereka tuh punya alasan yang entah dari lingkungan, dari orang tua, ataupun dari lingkungan sekolah maupun lingkungan pertemanan gitu kan. Nah jadi dari guru sendiri bisa membangun hubungan yang hangat terlebih dahulu, terus cari tahu seperti apa kehidupan siswa tersebut, terus juga setelah itu bisa pelan-pelan lebih ke bagaimana cara siswa ini berkembang daripada gimana caranya menghukumnya gitu sih Pak. Mungkin sepakat sama
kalian semua yang tadi udah dijelasin. Semoga kedepannya kita bisa jadi guru yang sangat bermanfaat untuk Indonesia yang tercinta ini ya teman-teman. Amin. Cukup sekian pelajaran hari ini dicukupkan oleh saya sebagai dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.